Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وجعل الشهر رمضان شهر الصيام والقيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله لإتمام أخلاق الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الداعي إلى دار السلام وعلى آله وصحبه مصابيح الظلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه
wa ta'ala. As-shaimin was-shaimat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di subuh yang ke-29 daripada bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini, kembali Allah memberikan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua, hingga akhirnya kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, baik kewajiban melaksanakan ibadah puasa dan juga kewajiban melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah nanti kita tutup bersama-sama dengan sholat isyraq berjamaah. Mudah-mudahan kesemua yang telah Allah berikan pada kita pada subuh ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa keluarga kita, dua ibu bapa kita, orang yang berbuat baik pada ini masjid, sedangkan mereka sudah terdahulu ke alam barzakh. Mudah-mudahan mereka pula mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seolah-olah alam pun memberikan kabar kepada kita bahwa Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Langit menangis, bumi menangis, para malaikat menangis di saat Ramadan ingin meninggalkan waktunya, ingin melanjutkan perjalanannya. Sesuai dalam riwayat bahwa disebutkan, idza kana akhir lailah min Ramadan lakatis samawati wal ardu wal malaikah. Apabila tiba malam akhir daripada Ramadan, menangislah langit, menangislah bumi, dan juga menangis para malaikat yang tak berdosa. Penduduk langit pun berkata, musibatan li ummati Muhammad, musibah bagi umat Nabi Muhammad. Sahabat pun bertanya kepada Rasul, ayy musibah ya Rasulullah, musibah apa yang dimaksudkan ini wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, zahabu Ramadan, musibahnya adalah ditinggalkan Ramadan, sedangkan sebahagian dari golongan umatku ada yang belum mendapatkan ampunan Allah, ada yang belum mendapatkan rahmatnya Allah, ada yang belum mendapatkan keberkahan daripada Ramadan yang Allah jadikan untuk umat Nabi Muhammad. Musibah itu bagi mereka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kelompok tersebut. Mudah-mudahan amin. Seolah-olah bulan Ramadan berkata kepada kita begini, Bapak Ibu, wahai orang yang beriman, aku izin pamit pulang. Tolong jaga baik-baik pesan dan pesan selama ikam mempersamaiku, selama aku mempersamaimu. Jangan sampai wahai orang yang beriman, di saat aku bersamamu engkau beribadah, dan di saat aku meninggalkanmu engkau tidak beribadah. Aku hanyalah wasilah dari Tuhanmu. Aku titipkan semangat ibadah untuk kau lanjutkan setelah aku pergi. Kun 'abdan rabbaniyan wa la takun 'abdan rabbaniyan. Jadilah hamba Allah, jangan menjadi hamba Ramadan, kata Ramadan. Kalau kau menjadi hamba Allah, ada atau tiadanya aku, tetap kau akan menyembah Allah. Ada atau tiadanya aku, tetap engkau berpuasa menahan daripada maksiat. Walaupun tidak lagi diwajibkan berpuasa di siang hari, menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat,
penyembahanmu kepada Allah itu salah satu di antara cara untuk engkau melaksanakannya adalah engkau tetap berpuasa menahan daripada larangan Allah. Puasakan matamu dari memandang yang diharamkan Allah. Puasakan telingamu dari mendengar yang diharamkan oleh Allah. Seolah-olah Ramadan berpesan seperti itu kepada kita. Kalaulah saja langit bumi malaikat nangis ditinggalkan Ramadan, ada orang yang beriman tidak menangis ditinggalkan Ramadan. Sebegitu kerasnya hati orang tersebut. Ya memang Pak Bu, kita tidak menangisi kepergian Ramadan karena Ramadan akan datang lagi di tahun akan datang. Yang kita tangisi apa? Diri kita Pak Bu. Sudahkah kita dapat memenuhi hak Ramadan? Sudahkah kita memperdapati hadiah-hadiah Ramadan? Muhasabah kita Pak Bu di penghujung Ramadan ini adalah tentang perjalanan kita mulai awal Ramadan sampai pada hari ini. Apa yang sudah kita buat di dalam bulan Ramadan. Allah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau di penghujung Ramadan mendatangi orang-orang yang beriman sambil mengatakan dengan perkataan yang sangat menohok bagi kita. Apa perkataan Sayyidina Ali pada saat itu? Ya lait sya'ri man hadzal maqbul fanuhanni wa man hadzal mahrum fanu'azzi. Sekiranya aku bisa menduga dan aku bisa menebak siapa orang yang diterima Ramadannya, maka aku ucapkan selamat. Fanuhanni, layak diucapkan selamat. Namun waman hadzal mahrum, siapa orang yang tidak mendapatkan Ramadan, tidak mendapatkan hadiah dari Ramadan, tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, fanu'azzi, maka aku berikan ucapan takziah kepadanya, seolah-olah dia sudah mati sebelum matinya. Gak ada manfaatnya hidup kalau Ramadan yang begitu berkelas saja dia sia-siakan. Ramadan yang berkelas saja dia abaikan. Jadi Ali, ini orang pantasnya dikasih salam takziah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, boleh jadi hari ini hari terakhir, boleh jadi. Kalau nanti malam pada sidang ikhlas ditetapkan ternyata umpama besok sudah 1 Syawal, berarti hari ini hari terakhir kita berpuasa. Tutuplah hari ini dengan sebaik tutupan, Pak. Husnul khatimah, Pak. Jangan sampai su'ul khatimah. Perjalanan awal dia sampai pada penghujung itu yang menentukan adalah penghujungnya, Pak, endingnya, Pak. Kalau pian nonton film atau baca buku cerita, pasti yang pian tunggu-tunggu itu akhir dari cerita itu, ending daripada film itu apa nanti yang didapatkan? Apakah happy ending ataukah ending yang menyedihkan? Ya, alhamdulillah, walaupun hujan Bapak Ibu masih semangat mau hadir ke masjid. Mudah-mudahan lelahnya Bapak Ibu dibalas oleh Allah di dunia apalagi di akhirat. Insyaallah, amin. Percaya Pak Bu, biar Badawi lawan orang saja digaji oleh itu orang, apalagi biar Badawi karena Allah. Apa mungkin Allah tidak menggaji? Jamaah, apa mungkin Allah membiarkan lelah biar sia-sia? Enggak, Pak Bu, enggak.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal kebaikan dia pasti diingat Allah dan Allah akan balas. Sekecil apapun amal kejelekan dia pasti diingat Allah dan Allah pasti akan balas. Kita berbuat baik kepada manusia, Pak Bu, hari ini, besok atau lusa itu manusia masih ingat dengan kebaikan kita. Tapi belum tentu tahun akan datang dia masih ingat dengan kebaikan kita. Tapi kalau dengan Allah, Pak, kita berbuat baik atas Allah, karena Allah, maka kebaikan kita itu sampai kapanpun tidak dilupakan oleh Allah. Tapi kalau kita berbuat baik hanya karena manusia, hanya karena ingin dibalas manusia, siap-siap besok atau lusa atau tahun akan datang kita akan dikecewakannya. Tapi Allah tidak pernah mengecewakan kita, Bapak Ibu. Kita nih yang banyak dosa, Allah masih saja diberikan kesempatan untuk membersihi, untuk menghapus, untuk mensucikan dosa. Frustasi, Pak, munnya di awak kita ini ada kotoran yang bandel yang susah dihilangkan. Frustasi kita, Pak. Digisik kadang mau hilang, dikasih minyak gas kadang mau hilang, apalagi dikarik pakai lading kadang mau hilang, malah berlukaan. Frustasi, Pak, kita. Kalau jasmani kita saja dihinggapi kotoran yang bandel, begitu juga jika seandainya nih dosa-dosa rohani kita ini kada diizinkan oleh Allah untuk kita bisa memberasihinya, frustasi kita, Pak. Untung kita bisi Allah yang Maha Pengampun. Innallah la yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa pian semua. Sampai-sampai Allah memanggil kita dengan bahasa cintanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai kekasihku Muhammad, sampaikan pesanku ini kepada umatmu, yaitu kepada hambaku, dengan bahasaku. Ya ibadi, wahai hambaku, ujar Allah, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, alladzina asrafu ala anfusihim, yang kalian itu melakukan dosa melampaui batas. Langit tuh hibak lawan dosa ikam, bumi itu hibak lawan dosa ikam. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Sampai kapan Allah membukakan kasih sayangnya seperti ini kepada kita, Bapak Ibu? Sampai malam yubarokir, sampai roh ini sudah melewati kerongkong kita. Kalau sudah roh ini sampai di kerongkong, di tenggorokan ini, ketika malaikat maut mencabut roh kita, maka taubat kita tidak diterima. Layaknya seperti Fir'aun ketika kelelep sama air laut, yaitu laut merah, sampai di sini rohnya lalu berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ujar Fir'aun, aku beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhannya Harun. Ujar Allah, maaf wal, terlambat. Ya Allah. Pak, Bu, sudah buka baju hanyar? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kira-kira nyaman lah baju hanyar itu dipakai mun awak biar masih ringan, Pak. Pak, nyaman lah baju hanyar itu dipakai mun awak biar masih bebal? Nyaman lah? Udah nyaman. Jangan pun kita yang memakai atau pian yang memakai, orang yang dihiga pian kita ada tahan menciumnya, kada sanggup otak pian. Apa
Apa gunanya Pak baju hanyar kita, mun rohani kita, batin kita masih rigat. Bukan hari raya itu Pak. Yang namanya hari raya itu barasih di dalam. Luarnya itu hanya euforia, seremonial saja, formalitas saja, sebagai status saja, lambang saja. Hakikat hari raya itu barasih di dalam. Disebutlah dengan Idul Fitri. Id itu kembali, Fitri itu dalam keadaan suci. Amunnya kita itu di hari raya masih rigat, maka kada disebut berhari raya. Oh jamaah, supan kita mengaku bahari raya, tapi maaf di bulan puasa kadang puasa. Kadang puasanya bukan karena udzur, tapi memang sengaja tidak puasa. Kalau kata udzur kan dimaafkan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka orang yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan musafir, dia boleh tidak puasa, tapi di hari setelah bulan puasa dia wajib mengqadanya. Masya Allah, Islam itu rahmat Pak. Yang musafir, ya, punya berangkatnya sebelum subuh, boleh dia sudah berniat kada puasa di hari musafir dia, asal berangkatnya sebelum subuh. Walaupun perjalanan dia itu maaf nyaman, pakai pesawat nyaman, pakai pesawat nyaman, dibolehkan buat ada puasa. Tapi ingat, nanti habis bulan puasa tetap dikokok. Ini ada orang gak musafir, gak sakit, gak udzur, ya kan? Tapi gak puasa. Hari raya Pak iyanya, iya mah, baju hanyarnya, palarangnya, kada supan gak lawan Tuhan. Ya Allah, kalau tidak dibuka Tuhan topeng aslinya apa kabar? Untung kita diisi Allah ya Sattar yang maha menutupi aib. Kurang apa lagi sayang Allah lawan kita? Kitanya aja kadang menjawab sayangnya Allah. Kita mengolah sayangnya Allah itu bertepuk sebelah tangan. Ini sungguh-sungguh hamba yang tidak mendapatkan keberuntungan. Ya Allah, Tuhan sayang, sayangnya Tuhan kada dibalas dengan sayang. Ini namanya menghukum Tuhan secara tidak langsung dengan membiarkan cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan. Istilah peribahasa seperti itu. Jemaah, Allah. Dan sayangnya Allah lawan kita, masih pula diberikan solusi bagi kita yang puasanya masih cacat, puasanya masih ada kerusakan, puasanya masih ada keaiban. Dengan cara apa Allah hadirkan solusinya? Zakat fitrah. Zakatul fitr tuhrakul lis-shaim minal lagwi war rafathi. Ujar Nabi, zakat fitrah itu fungsinya membarasihi puasa ikam. Puasa ikam yang ada lagok, ada perbuatan sia-sia. Warafati, puasa ikam yang ada kecerobohan, perbuatan-perbuatan yang dapat menghanguskan pahala puasa, itu dapat dibayarkan atau disempurnakan atau didudukkan kecacatan itu dengan zakat fitrah. Ya Allah, kurang apa yang sayang Tuhan lawan kita? Banyak sayang Allah lawan kita. Kitanya aja Pak kadang-kala kada sadar dengan cintanya Allah lawan kita. Ya Allah,
Coba biarkan kalau kita disakiti oleh kawan kita sekali, oke, kita bisa memaafkan. 2 kali, oke, kita bisa memaafkan. 3 kali, oke, masih mampu memaafkan. Mungkin sudah berkali-kali, jangan harap kita bisa memaafkan. Tapi kalau Allah, ya, berapa kali kita menyakiti Allah? Berapa kali kita maksiat kepada Allah? Apa Allah merajuk, ujar Allah, ikan keluar dari bumiku, ikan padaku beri rezeki lagi? Tidak ada, Pak. Tatap kita diizinkan berpijak di atas buminya, tatap kita diberi rezekinya. Ya. Kedua lagi, zakat fitrah itu fungsinya tuhmatul fuqara wal masakin, untuk memberi makan orang fakir dan orang miskin. Hari raya itu, Pak Bu, adalah hari berbahagia dan hari untuk berbagi kebahagiaan. Jangan sampai ada satupun orang yang di hari raya itu dia bersedih hingga akhirnya dilaranglah kita semua untuk puasa di hari raya. Semuanya harus makan, semuanya harus tidak puasa. Kayak apa aja gonolnya bulan, ya sekolah sampai ke planet Mars. Tatap apabila masuk hari raya, gak ada yang boleh puasa. Haram hukumnya puasa di hari raya. Kenapa? Karena disuruh kita untuk berbahagia dan berbagi kebahagiaan. Zakat fitrah fungsinya tadi untuk memberi makan fakir dan miskin, supaya orang fakir dan miskin ini bahagia di hari rayanya. Jangan sampai ada fakir miskin yang kelaparan di hari raya. Jangan sampai. Allah. Man idda'a hubban nabi wa lam yuhibbal ulama wal fuqara fa huwa kadzdzab, kata Imam Al-Ghazali. Orang yang ngaku cinta lawan Nabi tapi dia tidak cinta kepada ulama dan orang fakir, maka cintanya lawan Nabi itu dusta. Nabi itu Pak Bu, cinta benar lawan orang fakir. Cinta saja. Allah. Kata ulama, disebutkan di dalam sebuah kitab, tanda orang itu paham ilmu agama adalah ketika dia dihadapkan orang fakir itu merasa kaya di hadapannya, dan ketika dihadapkan orang kaya itu merasa fakir di hadapannya. Paham nggak? Apabila ada orang fakir datang ke rumahnya, orang fakir itu merasa kaya karena hidangan si orang alim. Hadiah-hadiah diberikan kepada orang fakir. Tapi ketika datang orang kaya, diingatkan tentang hartanya itu adalah titipan, dibuat si orang kaya itu sadar bahwa kesugihannya itu adalah cuma sementara. Diingatkan bahwa apa yang ia miliki itu tidak menjadi hak paten buat dirinya. Diingatkan bahwa sekaya-kayanya kamu di dunia tidak menjamin kebahagiaan di akhirat. Diingatkan lagi bahwa kekayaan sesungguhnya adalah al-qanaah kanzun la yafnah. Qanaah, apa itu qanaah? Syukur apa adanya. Kanzun la yafnah, kata Nabi, harta yang kada bakal habis. Jadi ketika datang orang sugih ke wadahnya, orang sugih itu merasa fakir, ada sombong dengan kesugihannya. Ketika datang orang miskin ke wadahnya, orang miskin itu tidak berkecil hati dengan kemiskinan, merasa dia memiliki, merasa dia dijadikan sebagai raja, tidak dibuat hatinya kecewa. Itu Pak, tanda orang yang dimiliki, tanda orang yang memiliki ilmu agama. Cara mereka menyambut tamu itu terlihat dari ilmu yang dia punya. Kadang
Orang miskin datang nggak dilayani, orang sugih dilayani, kan terbalik. Orang sugih bukan diberi makannya di luar aja makan. Coba orang sugih datang kepada kita bukan menyuruh biar kita melayani, kan ada. Kebanyakan kita terbalik. Orang miskin datang, ada hakun dikeluarkan makanan, minuman, alasannya nggak ada untung timbal baliknya. Kalau ada untung timbal baliknya, si miskin datang menghabisi wadah yang warak, hujan. Oh, harusnya ketika orang miskin datang berelang pada kita, si miskin ini lebih dirajakan daripada si sugih. Oh, jemaah. Yang ironisnya lagi, Pak, ketika kita itu diberikan oleh Allah titipan harta, kita dibuat sombong olehnya. Sehingga ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, mengeluarkan zakat harta, seolah-olah kita yang paling sugih, seolah-olah kita yang paling kaya, seolah kita adalah raja bagi orang miskin. Hingga akhirnya ketika memberikan itu sedekah, itu zakat, hatinya merendahkan kepada orang yang menerima. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ingat nih peringatan Tuhan. Jangan kau batalkan sedekah, jangan kau rusak sedekahmu, kata Allah. Bil manni wal adha. Bil manni itu mengharap pujian. Yang kedua, bil adha, mencaci maki kepada orang yang diberikan. Yang disantuni, yang diberikan zakat dianggap receh, Pak. Lalu begini hambur, la haula wala quwwata. Dia orang miskin punya harga diri, Pak. Bahkan duit yang kita bagikan itu lain duit kita, itu hak mereka. Coba kita pahami. Kenapa disebut dengan mustahiq? Apa arti mustahiq? Yang berhak atas harta si muzaki. Artinya apabila si muzaki kadang mengeluarkan zakatnya kepada mustahiq, berarti si muzaki maling. Jemaah, kita yang berzakat nih, Pak, menyerahkan harta kita kepada mustahiq itu hanya sekedar sementara, sekedar lewat aja, sebagai jembatan aja. Hakikatnya itu harta mereka, hakikatnya itu hak mereka, Pak. Jemaah, coba kita sama-sama berenung. Zakat itu dikeluarkan dari harta yang sampai nisab. Cuman berapa persen, Pak? Berapa persen, Pak? 2,5%. Pajak berapa persen? 15%. Mana banyaknya pajak lawan zakat? Jemaah, mana banyaknya pajak lawan zakat? Allah hanya minta 2,5%, Pak. Tapi pajak 15%. Ada yang sanggup bayar tiap tahun, alasannya takut kena sanksi pemerintah. Emang gak takut dengan sanksi Tuhan kalau gak bayar zakat? Jemaah, belum bukan melajari biar kata bayar zakat, bayar pajak, enggak lah. Ini hanya sekedar mendekatkan pemahaman kita bahwa kadang-kala kita itu salah menempatkan atau salah memposisikan mana yang lebih utama. Tadinya keduanya harus kita bayar, tapi mana yang lebih utama? Yang kita prioritaskan itu yang mana? Bukan kita meniadakan, tetap kita bayar pajak, tapi prioritas utama itu adalah zakat, Pak. Allah, 2,5% aja, ada banyak. Zakat fitrah berapa? Setahun sekali zakat fitrah berapa? 1 sok. 1 sok berapa? Jemaah, 3,5 liter, iyalah. Atau 2,7 kilo, iyalah. Cuman seitu, Pak, setiap tahun lah, bilang setahun sekali ya. Pajak 15%.
Kau bayar zakat gak ada kawan, ya Allah. Padahal pula ketika kita bayar zakat, untungnya ke kita juga. Coba lihat bahasa Allah dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ujar Allah, ambil dari harta mereka untuk dibayarkan zakatnya. Supaya apa lagi? Supaya yang berzakat ini dapat menyucikan, membarasihi hartanya. Dua, dapat menyucikan sifat kada baik di dalam jiwanya. Sifat apa? Sifat engken. Jemaah. Zakat itu bisa dibayar orang yang punya mental kaya, bukan orang kaya malah. Orang kaya belum tentu bisa bayar zakat. Tapi orang yang bermentalkan kaya pasti bisa mengeluarkan zakat. Percuma punya duit banyak tapi mentalnya masih mental miskin. Jemaah. Allah. Dia bisa nggak membedakan antara hemat dengan pelit? Jemaah, bisa nggak membedakan antara hemat dengan pelit? Kayak apa kayak? Ya. Pelit itu Pak, royal untuk sesuatu yang sia-sia, hemat untuk akhirat, pisit untuk akhirat, royal untuk dunia. Itu pelit Pak. Tapi kalau hemat dibalik, royal dia untuk akhirat, pelit dia untuk hal yang sia-sia. Itu hemat banget. Jemaah, ada nggak di antara kita seperti itu? Pulang ke mall 1 juta 2 juta habis, kada terasa, kada menyesal Pak. Memasukkan duit ke dalam celengan masjid tak buat 50.000, menyesal setahun. Aku kada deh. Jemaah, Allah. Mau mana tadi jatah bodi 50.000. Timbul tak buat dalam celengan masjid, nyompah, la haula wala quwwata illa billah. 50.000 diingat akan setahun. Allah. Jadi orang pelit tuh baik, urusan dunianya royal, urusan akhiratnya pisit, tuh orang pelit. Salatun muhlikat kata Nabi, 3 macam yang dapat membinasakan manusia tuh makhluk. Yang pertama Pak, syuhun mupok, engken berajut. Jemaah, orang engken berajut itu sama dia mengasih bom waktu buat hartanya. Nabi pun menegaskan dalam hadisnya, mahalaka malun fi barwin aw bahrin illa biman izzaka. Tidaklah menjadi kehancuran oleh hartanya. Tidaklah menjadi kehancuran hartanya, baik di daratan ataupun di lautan, kecuali bagi orang yang menegah untuk mengeluarkan zakatnya. Tidaklah hancur hartanya kecuali dia menegah zakatnya. Ambil contoh, ketika makanan itu masuk dalam perut Pak Bu, yang dihajatkan setelah masuk makanan itu apa Pak Bu? Dikeluarkan nggak ampasnya? Coba ya biar makan kagak keluar, yang taksi kuning itu nyaman apa rupiah? Kayak itu juga Pak, harta pian yang pian simpan pun kada pian keluarkan ampasnya, jadi penyakit. Jemaah, penyakit apa yang nyata? Bakhil, engken merajut, 7 turunan engken merajut. Orang engken merajut itu jangan manusia, nggak berkarak. Kucing itu ada yang berkarak. Kucing tuh masuk ke rumah orang yang engken sekali, dia cukup sekali, esok kan mau datang lagi. Tapi kalau kucing itu masuk kepada orang pemurah, dikasih makan, esoknya datang lagi. Kucingnya tahu mana rumah orang pemurah, mana rumah orang engken. Jemaah, Allah. Yuk gunakan momentum hari raya dengan berbagi kebahagiaan.
baik sedekahnya, baik zakat fitrahnya, baik zakat malnya. Kadang mungkin kita pikir-pikir malah, ini maaf aja Bang lah, belum tidak menyinggung masalah perpajakan, enggak. Tapi ini kita sekedar mengambil pelajaran saja. Coba kita pikirkan baik-baik. Pajak itu diwajibkan untuk siapa? Atas siapa Pak? Nah, pajak itu diwajibkan kepada siapa Pak? Kepada siapapun yang memiliki barang, yang memiliki usaha, ya kan? Mau kelas atas, kelas menengah ataupun kelas bawah, semuanya dipajakin. Setelah itu dari pajaknya itu kemana Pak arahnya? Kebanyakannya kemana? Kebubuhan yang, kebubuhan siapa? Sugi-sugi Pak. Pajak itu ditarik dari semua kalangan, diserahkan kebanyakannya kepada kalangan satu saja. Kebanyakannya, bukannya semua lah, kebanyakannya dikasihkan kepada kalangan atas. Tapi kalau zakat yang diwajibkan cuma siapa Pak? Hanya orang yang mampu. Dikasihkan kepada siapa? Kepada orang yang tidak mampu. Yuk lihat, mana adilnya antara zakat dan pajak? Jamaah. Allah, ulun kadang belajar biar untuk kada bayar pajak lah, awas biar habis lu tangkap orang. Tetap bayar pajak, tapi ingat zakat jangan diabaikan. Zakat jangan diabaikan. Allah. Kembali kepada pembahasan kita masalah zakat fitrah Pak. Zakat fitrah ini waktu sudah isyarat, sudah belum? Bujur-bujur. Kalau jam mulut belum Pak, jam dia, kan jam dia tidak boleh disamakan juga. Palingnya jam dia pakai jam barat. Jam mulut belum lagi. Karena apabila sudah sampai waktu syuruk itu ada 10 menit untuk menaikkan matahari itu yang disebut dengan waktu syuruk, waktu untuk kita bisa melaksanakan sholat isyraq. Naik matahari segala. Apabila kita belum sampai waktu isyraq lalu melaksanakan sholat sunnah yang kita laksanakan hukumnya haram. Ya. Nah jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, sobat yang baca paham ya, belum ngantuk buat biasa. Jamaah, mengenai waktu pembayaran zakat fitrah, insyaallah bukan sudah tahu. Kita ambil saja pembahasan yang paling utama yang sering terjadi di hari raya, dan kejadian ini terus berulang setiap tahunnya tanpa disadari. Ini adalah sesuatu hal yang menodai hari raya. Pertama, sampaikan, yang menodai hari raya kita adalah kebanyakannya kita sendiri, di mana bersalaman kepada yang bukan mahram. Bersalaman kepada yang bukan mahram. Kalau yang memang bermadhab Imam Syafi'i, belum bicara madhab Imam Syafi'i ya, nggak bicara madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, enggak, belum bicara madhab Imam Syafi'i. Kalau memang dia bermadhab Imam Syafi'i, bersalaman kepada yang bukan mahram hukumnya dosa besar. Baru aja dia dibarasi Tuhan hari raya bersalaman sembarang kepada orang yang bukan mahram, ternodai hari raya kita. 2, maaf ibu-ibu, ini pesan sayang dari Rasulullah. Usahakan ya ketika hari raya, kalau mau pakai parfum, pakailah parfum itu ketika pian bersama sesama pian. Karena ini bukan fatwa ulama, bukan fatwa madhab, tapi ini langsung fatwa dari Rasulullah. Mastaqar imra'atan.
siapapun perempuan yang memakai pewangian. Lalu dia lewat kepada laki-laki yang bukan mahram, di dalam hatinya punya kesengajaan untuk bau wanginya dicium oleh laki-laki yang bukan mahram, maka fahiya zaniyah, dia termasuk orang yang melakukan zina. Nggak dilarang dia pakai minyak wangi buah, tapi jangan satu ditujukan diniatkan untuk lelakian. Lawan laki seorang pak, itu lain laki yang bukan haram. Laki seorang itu hukumnya malah disuruh. Ini kata terbalik, lawan laki seorang pakai bentuk basah menahun, lawan laki orang kamunya jutaan. Ya jangan ternodai hari raya biar gue. Yang ketiga, hari raya Idul Fitri itu hari raya Muslim atau hari raya non Muslim? Lu mau tanya dulu. Hari raya Muslim. Pian semua pasti tahu pakaian Muslim itu kayak apa? Ya mah. Tuhan Idul Fitri itu hari raya siapa? Muslim. Yang memperingati siapa? Kita Muslim. Layaklah kita memakai pakaian yang terbuka aurat. Sampaikan doa anak binian dia. Jangan lohai jika memperingati hari raya dengan cara yang bukan Muslim. Karena hari raya ini hari raya kita. Allah. Empat, hari raya itu ternodai karena hari raya tidak lagi menjadi hari raya tapi menjadi hari ria. Jemaah, bukannya nggak boleh dia pakai baju baru, silahkan, tapi jangan berlebihan. Buka baju hanyar 5 langsung dipakai ke 5-5-nya. Nah jelas sudah dia berlebihan. Atau memakai baju hanyar sebuting 2, tapi label harganya akan dicabut. Ya kan? Label harganya akan dicabut sama tangan apa nih, larang. 1.500.000 sampai bajunya. Ya kan labelnya yang digulung dikeluarkan ke belakang lagi. Sembahyang Idul Fitri, Allah, kawan di belakang Pak. Wajah kawan sombong ya, kawan kuning mukanya. Jangan. Silakan pakai baju hanyar tapi sewajarnya, jangan berlebihan. Jangan dijadikan hari raya sebagai hari ria. Ibu-ibu umpama yang biasanya di luar hari raya pakai emas sewajarnya, jangan karena di hari raya pakai emas sampai ke siku. Ya, jangan. Bu, kita itu kan tadi tujuannya ingin berbahagia dan ingin berbagi kebahagiaan. Apa gunanya kalau kita bahagia tapi melukai hati orang? Sama tuh kayak anak pian, inya bahagia dengan mabuk-mabukan, inya bahagia dengan main judi online, tapi pian sakit hati. Ketujuan pian bahagia anak pian seperti itu. Pian tanggung nak apa yang itu, udah bahagia main. Muncul lainnya kayak bahagia tapi mama sedih. Kayak itu juga kita. Mun kita hendak berbahagia, timbang rasa apakah kebahagiaan kita ini melukai hati orang tak ada. Mun kebahagiaan kita ini melukai hati orang secara umum, yaitu memakai yang berlebihan di hadapan kawan yang kada mampu, beristilah ulang menyampaikan. Jangan kasihan kawan kita yang kada kawan berbajuannya, kasihan. Ya kasihan. Walaupun dia buka baju hanyar, kan usah dinama-namakan label hanyarnya itu susah. Ya kan. Oh jamaah, kasihan kawan kita nangis, apalagi si bininya bahwa lawan lakinya. Tuh abahnya nama maji aja tuh, bukakan lakinya baju hanyar, ikut banyak yang bukakan baju hanyar. Bakal laki mah kalau laki bini belajar baju seorang ya. Yuk jadikan hari raya ujung-ujung hari bahagia dan berbagi bahagia. Nah itu saja yang dapat disampaikan. Minta maaf, minta halal, minta ridha Allah wal batin. 2 kali pertemuan ulun bersama pian di tempat ini, kiranya ada salah kata, ada salah sikap, mohon banyak-banyak
minta maaf, minta halal, minta ridha Allah yang berkati. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma barik lana fi min syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi ma baqiya min واجعلنا يا الله من العائدين والفائزين والمقبولين واجعلنا يا الله من العائدين والفائزين والمقبولين صلى الله عليه وسلم حديث النبي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الصلاة والسلام رحمكم الله. يعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. Sama buru-buru apa? Allahu Akbar. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وما من زكاها وخير من نساها كذبت ثمود بتقواهم ما تشكر تقول رسول الله ناقة الله وسقيها فبلغوا فعقروها وبين عليه الله بأمره فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فاروج على المسلمين رب حين الشاكرين، وتوفنا مسلمين، وابعث من الآمنين في زمرة السابقين. يا أرحم الراحمين، اغفر لكل الذنوب، واستر لكل العيوب، واكشف لكل الكروب، واكفي هذا المؤذين. يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا كان الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. ثم الصلاة والسلام على شافع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على هديك ووعدك ما استطعنا ونعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك، اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد.